saya mau bertanya, Habib. Saya sudah mengamalkan semua wirid, tapi saya juga bermaksiat. Apakah maksiat bisa menghalangi rezeki walaupun sudah membaca wirid ataupun salawat? Ya, jadi begini. Ya, banyak kadang-kadang orang itu tidak paham bahwasanya kalau seumpama kita sehat, kita pengen sehat sempurna apa kita pengen sehat kadang-kadang sakit juga gitu loh. Pilihan, sebuah pilihan. Kalau dikasih pilihan begitu misalnya, mau sehat sempurna atau sehat yang ada sakit-sakitnya? Nah, iya, mau senang terus atau ada nggak senangnya? Kalau ada pilihan, nah, mau senang terus atau ada nggak senangnya? Ente? Jadi insya Allah kalau manusia normal pasti milihnya yang nggak senangnya tapi senang terus, gitu ya. Jadi Habib Ahmad lebih normal dari kita insya Allah. Jadi artinya beliau jadi memilih, artinya jadi nggak mungkin orang itu senang terus, nggak mungkin kata beliau gitu maksudnya. Tapi maksud saya bertanya gitu loh, kalau semua ada pilihan emang nggak mungkin. Tapi kalau kita mungkinkan gitu misalnya gitu loh. Tapi beliau itu tetap ngotot nggak mungkin gitu loh. Nah, itu maksudnya beliau. Jadi kalau seumpama ada yang senang, ada nggak senang, apanya senang terus, nggak ada nggak senangnya kan. Nah, jadi begitulah. Ketika kita itu bermaksiat, maka maksiat kita itu ada konsekuensi. Ya. Jadi setiap sebab pasti ada akibat, itu pasti. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama kita itu kadang melaksanakan taat, kadang juga melaksanakan maksiat. Berarti apa? Grafiknya itu ya turun naik gitu loh. Ketika dia melakukan taat, dia naik. Sehingga apa? Terbuka untuknya kebahagiaan demi kebahagiaan. Tapi begitu dia itu melakukan maksiat, turun lagi. Terbuka juga baginya untuk mendapatkan konsekuensi daripada maksiat itu, karena setiap amal itu pasti ada konsekuensinya gitu ya. Nah, jadi difahami nih ya, konsekuensi itu ya, akibat daripada perbuatan kita itu pasti ada. Akibat daripada perbuatan yang taat, kita itu kan bahagia, tenang. Walaupun kita dalam keadaan luka, walaupun dalam keadaan kita tidak senang, walaupun kita dalam keadaan sengsara, tapi karena kita itu dekat pada Allah Ta'ala, orang melihat kita dikasihani oleh orang itu ya. Mereka melihat kita dikasihani, tapi karena kita banyak melakukan taat, maka kita itu akan merasakan itu bahagia, tidak merasa sedih, tidak merasa duga seperti orang lain yang kena seperti dia, yang ketika dia itu melakukannya karena dosa gitu loh. Nah, kenapa? Karena konsekuensi yang berupa cobaan itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama, menghapuskan dosa. Itu bagi pendosa. Dan itu karena rahmat Allah. Fungsi yang kedua, untuk menaikkan derajat. Jadi artinya apa? Dia nggak ada dosa, tapi mau diangkat derajatnya, mau ditambah pahalanya. Maka responnya beda antara dua itu. Nah, kalau kita ingin tahu, ada tandanya kan? Setiap sesuatu ada tandanya kan ya? Sebagaimana Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala menciptakan malaikat? Supaya pertanda bahwasanya Allah Ta'ala itu maha agung, maha perkasa, maha segala-galanya, melebihi daripada semua manusia yang dianggap maha-maha gitu. Itu. Di antara tandanya adalah respon dari orang yang diampuni dosanya. Ya. Kadang-kadang dia itu tidak menerima. Berat dia menerima. Bahkan kadang-kadang dosa itu menjadikan dia itu kemudian berdosa lagi. Setelah dosa dilakukan yang menyebabkan dia itu sengsara, ditambah lagi berdosa lagi. Nah, itu diantara responnya. Sehingga apa? Misalnya gini, dia sakit, kasih sakit oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Dia nyalakan istrinya, nyalakan keluarganya. Kamu sih ngasih makan begini-begini, kamu sih, itu. Itu termasuk respon daripada orang yang banyak dosanya, yang maksud Allah Ta'ala berikan penyakit semacam itu untuk meleburkan dosanya. Tapi kalau seumpama dia itu diangkat derajatnya, maka dia itu keterima. Sama sekali nggak bicara masalah penyakitnya. Sama sekali dia nggak menyalahkan yang ini, yang itu, nggak. Tapi dia itu pasrah kepada Allah SWT. Nah, itulah maksudnya. Makanya Allah Ta'ala firman, idza habballahu abdan ibtalah. Jika Allah Ta'ala sudah cinta pada seorang, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan berikan cobaan kepadanya.
Itu tanda cintanya Allah kepadanya. Nah, tapi responnya bukan seperti yang kita lihat. Responnya itu dia akan senang, gembira, bahagia gitu. Karena apa? Makanya ada sebuah kaidah di dalam ilmu tasawuf yang terucap, yaitu Darbul Habib Zabib. Nah, pukulan kekasih itu laksana buah kismis. Nah, pukulannya kekasih yang sakit terasa, ya, lecutannya itu ternyata bagi orang yang dikasihi, selama itu datang dari kekasih, maka dia anggap itu adalah sebuah kismis, rasanya manis. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Nah, oleh karena itu yang dirasa respon itu. Nah, jadi kalau seumpama dia baca wirid juga, tapi juga maksiat juga, ya mending daripada nggak baca wirid sama sekali. Artinya apa? Bisa jadi turun naik. Bisa jadi dia mau dikasih ujian karena dia itu baca wirid, jadi akhirnya nggak jadi. Nah, ya silakan aja kalau mau seperti itu gitu. Takutnya kita spekulasi, ternyata maksiatnya bukan termasuk maksiat yang kecil dosanya, sehingga wiridnya itu nggak bisa mengalahkannya. Nah, kan fatal akibatnya. Nauzubillah. Kenapa? Salah satu daripada konsekuensi dosa itu adalah al-ma'siyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah pos jalan media menuju ke kafiran. Nah, itu takutnya. Jadi kalau seumpama kita tidak mendapatkan ampunan dosa yang kita lakukan dan dosa demi dosa yang kita kerjakan, itu akan menjadi sebab kita akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Itu yang kita takutkan. Oleh karena itu, ya sempurnakanlah. Jadi yang namanya iman dan takwa itu tidak bercampur. Kholisan ad-dinul hanif. Hanif itu apa? Yang lurus, nggak ada campurannya. Nggak dicampur aduk. Ya sebisa mungkin kita lakukan. Ya. Nah, kalau kita makan nasi, lalu nasi itu ada kotoran-kotorannya berupa batu-batu kerikil dan sebagainya, kita akan bersihkan batunya dulu. Kemudian kita akan ayah dulu. Nah, kenapa kita ayah? Ya karena supaya semuanya itu bagus. Ya kenapa kok dalam amal nggak seperti itu? Harusnya kan seperti itu juga. Nah, mungkin seperti itu ya.